mengikuti dengan perkembangan zaman. Mungkin materi yang akan saya sampaikan ini sangat penting buat dengan semua, karena ini kaitannya dengan KTA, kartu ternak, recording, registrasi farm. Karena kedepannya, kenapa harus ada singkatan farm? Karena di sini nanti setiap kambing itu punya nomor seri tersendiri, tidak ubahnya sama dengan KTP. Di sini kan ada singkatan JLF. Yang mau saya tanyakan tadi terkait teknis pembuatan kartu ternak, tadi disampaikan itu harus ada video tampak samping kanan dan samping kiri oleh Sekjen DPP Perkanas. Yang kelima adalah sosialisasi terkait recording dan kartu ternak oleh DPP Perkanas, dan yang terakhir adalah bentuk koordinat dan lain sebagainya. Nah, terus video perkawinan itu mau diambil dari kiri, dari kanan, monggo. Nah, cuman foto anak yang dari sisi kanan dan sisi kiri itu foto anak. Kawinkan dari orang lain, ya nanti dengan untuk kartu ternaknya menginduk kepada yang punya pejantan. Dengan kepemimpinan baru, harapan baru, semangat baru demi kemajuan peternak di Kebumen. Mengikuti dengan perkembangan zaman. Mungkin materi yang akan saya sampaikan ini sangat penting buat dengan semua, karena ini kaitannya dengan KTA, kartu ternak, recording, registrasi farm. Karena kedepannya kartu ternak dan KTA ini dipergunakan untuk registrasi kontes. Ketika kambing nantinya di kelas E tidak melaksanakan recording, otomatis dia akan gugur dan masuk kategori klasifikasi kelas di bawah kelas 3, yaitu kelas daging. Sebagus apapun kambingnya jenengan, kalau tidak melakukan recording, tidak bisa mengikuti kontes yang diselenggarakan oleh Perkanas. Mungkin organisasi lain bisa, tapi kami menjunjung fair play di sini. Kenapa perlu kartu ternak? Karena apa? Menurut saya, saat ini di kelas A, kelas B itu usia itu tidak sebanding. Karena apa? Umurnya mungkiro-kiro. Ketika nanti kita sudah punya kartu ternak, itu sudah tidak bisa lagi, tidak ada bargaining tawar menawar. Tugasnya tukang sprut untuk gampang. Karena kemungkinan nanti masuk real, kita tidak ada sprut lagi. Karena kita registrasi menggunakan KTA dan kartu ternak. Ya, sebelum ke arah situ saya jelaskan dulu terkait masalah persiapan jenengan semua di sini untuk launching kartu ternak yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 bulan 3 2026. Nah, tetapi sebelum nantinya launching, nanti tim BPKTA di DPD, kebetulan sini Mas Andi, ya Mas Andi minta tolong dibantu untuk meregistrasikan farm, karena gini, ada keterkaitan antara KTA dan kartu ternak. Saya ambil contoh KTA. Setelah nanti di database ini, saya ambil contoh. Ini jenengan nanti semua bisa akses, bisa tahu populasi ternak yang ada di wilayah jenengan. Jenengan di sini, nih, semisal saya ambil contoh di sini terkait kartu ternak. Ini adalah database Perkanas. Ini salah satu pengembangan dari divisi Litbang. Jadi nantinya gini, korelasinya untuk teman-teman di sini, salah satunya di Litbang terkait kartu ternak. Jenengan ada tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, yaitu apa? Sosialisasi ke peternak. Karena di lain sisi, kita tidak hanya mengakomodir anggota kita yang mempunyai kartu ternak. Petani-petani kita, maksudnya jenengan kan pasti punya rekanan atau kanan jenengan, itu nanti bernaungi sama jenengan. Jadi sebisa mungkin nantinya ini tersosialisasikan, karena di sini yang bisa mengajukan kartu ternak itu harus registrasi farm. Ini nanti Mas Andi mohon disimak Mas, karena ini jenengan besok kami simulasi dan di tanggal 2 kita sudah melaksanakan. Kita ambil contoh satu. Ini di Karanganyar punya Mas Bayu. Dia harus registrasi terlebih dahulu. Dia langsung entry kartu ternak nggak bisa. Dia harus terdata dulu di Perkanas. Di sini.
harus memasukkan persyaratan untuk registrasi farm sangat mudah, yaitu pertama harus punya KTA dulu. Yang kedua, menuliskan nama farm secara lengkap. Terus di bawahnya adalah singkatan farm. Kenapa harus ada singkatan farm? Karena di sini nanti setiap kambing itu punya nomor seri tersendiri. Tidak ubahnya sama dengan KTP. Di sini kan ada singkatan JLF, singkatan dari Janaloka Farm. Kita hanya bisa untuk coding atau kode di sini hanya 4 digit. Misal ambil contoh Pak Sekjen farmnya Tepi Barat Farm, otomatis nanti disingkat menjadi TBF. Kenapa harus TBF? Nah, nanti kambing yang pertama kali direkording oleh Pak Sekjen itu pasti kodenya TBF-3306. Itu adalah kode wilayah Jawa Tengah dan Purworejo. Selanjutnya adalah 5 digit 0001. Berarti kambing itu teridentifikasi punya Bapak Supriyono Hadi, Tepi Barat Farm, kambing nomor 1. Ngoten niku. Jadi dengan adanya kartu ternak ini, nyuwun sewu, para pemain-pemain yang sering bermain di kontes, terutama di wilayah-wilayah yang rawan seperti Purworejo, banyak yang dari wilayah kabupaten lain yang ikut, bahkan dari provinsi sebelah di Yogyakarta. Dengan adanya kartu ternak, kita sudah bisa memfilter. Iya loh, ketok bisa titikane sopo. Proses itu emang butuh tahapan yang cukup lama. Ini adalah ide dari Pak Sekjen, dari teman-teman Perkanas sebelum saya bergabung di Perkanas. Tapi baru bisa terrealisasikan di tahun ini. Dan kita rencanakan besok di tanggal 2 mungkin Pak Ketua difasilitasi untuk anggota atau pengurus, kita akan adakan meeting nasional. Salah satunya yang dibahas di dalam meeting itu adalah kartu ternak. Kalau KTA di malam ini juga kita langsung KTA-nisasi, kita uji server nasional di server Perkanas. Jadi kita se-Indonesia entry data KTA secara bersama-sama pada pukul 20.00. Terus komane gak kudu pas jam dulu loh Kak. Itu harus dicoba. Karena kita kan kita bicara masalah server ya. Kalau server itu kan ada titik jenuh. Kabeh doa-doa kaya jenengan arek daftar CPNS, daftarnya bareng-bareng mesti tabrakan. Kita mau uji coba itu dulu. Karena yang kemarin yang baru saya siapkan dengan Mas Fuad selaku admin 2, itu kita baru bisa menampung 10.000 data. Untuk KTA kita relatif aman karena target kita di bulan Februari itu 1.000 KTA di seluruh Indonesia. Untuk ternak nyuwun sewu Mas, kata bahkan satu orang bisa punya kambing lebih dari 100. Kita siapkan di situ. Untuk uji cobanya apa? Ya pada saat besok tanggal 2 bulan 2. Sekarang gini, Perkanas itu kan pembedanya dengan organisasi lain, mungkin organisasi lain nyuwun sewu tidak memikirkan peternak. Kenapa sih harus ber-KTA semua anggota dan kenapa harus kartu ternak? Karena merujuk apa? SNI jelas, di SNI sudah jelas harus menyertakan satu silsilah di atasnya. Pembuktiannya apa? Ya dengan video kawin, video kejantan, betina, foto anakan dari sisi sebelah kanan, sisi kiri. Itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi. Karena nanti perjalanannya KTA berjalan dengan jual beli kambing, nanti ada menu di sini yaitu mutasi. Jadi kambing jenengan itu, semisal dari Kebumen mau sampai ke Jogja, itu nanti otomatis kartu ternak itu juga kami ikuti ke Jogja. Jadi sebenarnya ini kalau kita bahas ini mungkin kok angel. Sebenarnya sederhana. Terus tinggal menghubungi Mas Andi ya. Jenengan itu cuma gampang. Aku Mas, aku daftar ke farm, iki KTP ku, iki logo kampku, kowe gawekno. Kan saya Mas Andi ini ora ono apa-apa. Nah, di Perkanas kita memberlakukan seperti ini untuk KTA terlebih dahulu. Daripada slide kan lama nih Mas Andi, langsung aja ya. Kalau KTA itu persyaratannya yang perlu disiapkan dengan sami adalah KTP, foto, sama nomor HP. Harus yang paling penting nomor 4, duit 50.000. Kenapa kok minta duit kok larang teman 50.000? 1, pemeliharaan server, pengembangan server.
Tapi nggak usah takut, jenengan jadi skemanya gini, nah ini lebih ke arah Mas Andi, mungkin dipahami juga. Jadi per bulan Februari kita terapkan sistem cut off 1, cut off 2 atau entrian data dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 itu nanti kita tutup tanggal 16. Semisal simulasinya ada yang mendaftarkan 10 orang KTA, jenengan bayarnya buat sakal pulau di ke DPD, karena di DPD nanti akan muncul tagihan di tanggal 16. Setelah tanggal 16 nanti ada tagihan, Mas kowe ngantri data 10, kowe kudu bayar 10 ping 50.000 baru tak verifikasi, tak cetak kartu, tak kirimkan ngalamatnya jenengan. Jadi seperti itu. Berlaku juga untuk cut off 2 atau periode kedua yaitu tanggal 16 sampai dengan akhir bulan. Nanti di tanggal 1, nah ini yang paling penting. Tanggal 1 itu adalah data rekap selama bulan Februari, semisal ada 20. Duitnya kira Mas, 20 yang 50.000 juta. Nah, 1 juta. 1 juta itu nanti dengan di pengurus mempunyai cashback 25%. Kenapa tidak dipotong di awal? Menurut saya udah dipotong di awal, kena teman tetap nak. Pengurusnya dia yang entry. Kita juga memikirkan hal itu. Jangan sampai nanti anggota perkara semangatnya ngombok mikirnya peternak. Nek mensejahterakan lagi urusannya sama maksudnya menteri. Kita hanya bisa mengupayakan. Terus ngoten niku nanti, tapi ada persyaratan khusus Kak Ketua. Persyaratan khususnya untuk pencairan reward atau insentif setiap bulannya wajib membuat rekening DPD. Ya. Itu syarat wajib. Bila mana di bulan Maret belum dibentuk, jangan khawatir, uang itu gak akan hangus. Nanti di bulan berikutnya, kalian meronsasi desain, di monggo, makan itu. Jadi kembali lagi, misal kembali kan Soro Kasare 20%-nya, 20%-nya gue ngopo, ya saya kembalikan lagi ke pengurus. Mau diapakan ini? Sik kalau mesake sik kae ini ngentri data. Pirang persen itu dibahas nanti di rapat selanjutnya. Enake piye yo? Mosok duitnya ngeloho mlebu nang DPD tanpa ngopeni sik ngentri data. Nah, nanti itu dirembuk secara internal. Itu sama hal. Tapi kalau itu kayak urutan kartu ternak beda dengan KTA. Kalau kartu ternak itu yang mencetak adalah DPD. Prosentasenya kalau kartu ternak itu memang lebih mahal ini, 100.000, tapi yang masuk ke DPP itu hanya 40.000, yang 60.000 pengurus DPD yang mengelola, dengan semua yang mengelola. Tapi jangan punya tanggung jawab apa? Harus mencetakkan kartu. Dia cetak kartu, kemarin saya survei harganya sekitar 20.000, berarti ada uang 40.000 yang bergulir di kepengurusan. Nah itu nanti monggo Pak Ketua, kalian bendahara, kalian divisi litbang, divisi keanggotaan dirembak sami, karena teman-teman untuk mensosialisasikan sampai tingkat bawah juga butuh kepoken lah, maksudnya corok kasarnya duit keselian mereka. Tapi di lain sisi nyutul sangat masalah keuangan, semua transparan di sini dan sesuai fungsinya masing-masing. Kenapa menurut saya wow Pak Ketua? Oke Mas, gue kira mau kan 20 kecamatan ya? 26 kecamatan di Lubuk Desa sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena menurut saya tugas itu kan otomatis 26. Kenapa hanya 5? Karena nanti dibagi wilayah, yang tahu draftnya Kak Ketua. Jadi yang tertuang di situ posisi nomor 1 itu adalah ketua bidang. Jadi Pak Ketua nanti teknisnya memberikan mandat kepada ketua bidang. Iki garapanmu. Kowe duwe kanca papat sak ngisormu. Ayo nyambut gawe bareng. Karena apa? Dengan itu lelahnya itu nanti terbayar. Tapi saiki nggo piye nggo cara sik lah. Nggo ibaratnya modal sik lah. Wong cahara sekolah iku tuku seragam. Ngoten niku lho. Wong arek kerja sekalipun ya kudu tuku sepatu. Nantinya teman-teman di pengurus jangan sampai, kan di sini kan jelas motonya perkara sama Pak Asma Subri mensejahterakan peternak nih salah satunya nih. Pengurusnya yang mumetas. Sekarang kita balik. Pengurusnya kudu juga ini. Ngoten niku.
Jadi garis besarnya seperti itu karena Nyun Sewu di sini saya juga dibatasi waktu karena sudah setengah 12 di Mas Anies. Hitungannya gambarnya seperti itu. Nanti saya juga mengisi materi pada tanggal 2 bulan 2 2026. Saya akan menjelaskan secara rigid, mungkin nanti bisa diikuti oleh pengurus karena Nyun Sewu waktu sudah malam, konsentrasi menurun, ketambahan Mas Hamim kepau pun cuma kak teng mriki, pun kan rodok anu Mas ke distract kan. Itu intinya seperti itu. Saya lebih ke arah, kalau materi saya kan memang lebih ke arah banyak tanya jawab. Yang menjadi pertanyaan jenengan monggo disampaikan. Oh, tidak bingung Mas Ketua, karena Mas Ketua sendiri juga ketua baru. Sementara program ini juga baru akan launching. Jadi lebih ke arah tanya jawab saja. Karena kalau masalah hal teknis, Nyun Sewu, Kang Riki mikir Canggulo, tapi dia di wilayah Kebumen. Kalau saya di nasional, nanti semua lewati sini. Jadi Mas, kalau nggak ada temenan, nggak ada mesake anggota-anggotane, mesake peternae. Nanti juga kita Nyun Sewu, kita juga punya tim audit. Kebumen, aku weruh KTA-nya jumlahnya 100, kok populasi ternaknya 100, sirah beda apa ini? Pasti yang saya tanyakan dulu dengan Mas. Nanti koordinasi sama Pak Bak, ono apa sih? Jangan-jangan divisi kurang melaku, kenapa kurang melaku, kendalanya apa? Model itu. Jadi monggo kalau ada pertanyaan. Langsung saja. Ada yang tanyakan itu. Pak Guru ini ada. Langsung saja Mas Uluk, yang mau saya tanyakan tadi terkait teknis pembuatan kartu ternak. Tadi disampaikan itu harus ada video tampak samping kanan dan samping kiri. Yang saya tanyakan, saya mau mencoba uji coba pembuatan kartu ternak. Sementara video yang karena kambingnya sudah kawin, sementara video yang kami punya itu hanya tampak samping kiri, itu kan apakah masih bisa terakses atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya pribadi di rumah tidak ada pejantan, ketika kambing itu dikawinkan di luar kandang, walaupun di situ nanti videonya ada titik koordinatnya di luar wilayah kami, apakah itu masih bisa memenuhi persyaratan untuk dibuatkan? Terima kasih, mohon untuk dijawab. Menjawab pertanyaan itu tadi untuk video untuk video itu hanya video perkawinan, jadi tidak tampak samping kanan kiri, tapi video perkawinan yang di situ menggunakan Google kamera yang ada tanggal, koordinat dan lain sebagainya. Nah, terus video perkawinan itu mau diambil dari kiri, dari kanan, monggo. Nah, cuman foto anak yang dari sisi kanan dan sisi kiri itu foto anak setelah nanti lahir. Juga pakai foto map. Iya. Jadi untuk Walaupun lahirnya di tempat lain juga. Jadi gini, pejantan difoto, induk difoto, video perkawinannya di video. Nah, itu kan anaknya. Nah, anak itu diambil dari dua sisi. Nah, dari barcode, nanti dari barcode dari kartu ternak itu nanti muncul bapaknya siapa, induknya siapa. Kalau tadi misal mengawinkan dari orang lain, ya nanti dengan untuk kartu ternaknya menginduk kepada yang punya pejantan. Jadi misal orang beli guntingan atau mengawinkan kepada pejantan milik siapa, nah nanti kartu ternaknya menginduk kepada pemilik pejantan tersebut.
Nah, untuk pada saat misal ini mau pembuatan, ini kan kita surat edaran itu keluar bulan Juli ini kan? Tanggal 1 bulan Juli 2025. Bulan Juli, asumsi kita kan berarti kan setelah itu kan Agustus, September, Oktober, November, Desember lahir. Jadi untuk pembuatan kartu ternak itu yang dengan menggunakan Google Kamera itu kan setelah sosialisasi, tapi hal ini kan belum sampai merata ke semua peternak. Jadi tetap kita ada istilahnya kebijakan di mana di situ nanti pada saat belum menggunakan Google Kamera nanti ada keterangan yang bisa dicantumkan. Dan misal ada cempe yang kemarin lahir bulan September atau Agustus kemarin, boleh sudah dibuatkan, tidak apa-apa. Selama di situ kejantannya jelas, induknya jelas, terus perkawinannya ada video, walaupun belum ada netnya tidak apa-apa. Tapi ada keterangan karena memang situasi kemarin kan memang belum tersosialisasi. Cuman pada saat di situ kok katakanlah iki ibu anaknya kok diakok ke anaknya, gitu, monggo si pemilik kejantan berani menanggung resiko yang dilalah kok begini jeblok kok piye, itu wis menjadi resiko yang mau main-main di sini kan. Tanya Pak, itu hanya resiko tok Pak. Maksudnya ini kan sanksinya nggak ada bagi pelaku penipu, ibaratnya kan kalau kayak gitu. Ini kan baru awal Mas. Tapi nanti setelah sudah menggunakan Google Kamera sudah nggak bisa nipu. Iya, maksudnya berarti itu cuma berlaku ini ke belakang berarti ya? Ya. Oke, jadi gini Mas penjelasannya. Setelah edaran itu turun tanggal 1 bulan Juli, otomatis kan 6 bulan gitu prosesnya. Berarti kan ada 5 bulan yang di situ kemungkinan belum di video untuk kawinnya. Tapi di sini nanti ada catatan khusus di bawah sini kan tidak ada video kawin. Nanti ada note dari admin di tim BPKTA bahwasanya di situ tidak menyertakan video kawin, tapi kan tetap sama aja di sini kan ada kejantan dan betina. Ketika di situ nyuwun sewu mau kawinan, aku ngakuni kawinannya gareng, tapi asli kawinannya karo wedhus kasar. Itu sebenarnya nggak masalah. Mau bohong itu boleh kok Mas. Tapi resikonya siapa yang nanggung? Ya nanti kamu jenengan. Aku tuh kok seneng kono, yang naik gareng kok tadi ini koyo ngene. Yang nanti kena imbas siapa jenengan? Karena nyuwun sewu. Di sini jenengan mau kan nanti itu datanya jenengan itu masuk senasional di sini Mas. Nanti kan nantinya itu pasti ada pam rujukan. Wah nek nang pame kae anaknya mau ngapus status. Itu akan terseleksi dengan sendirinya. Kita nggak usah berikan punishment. Terus kowe wae berarti motor sendangan SNK loro itu wae polisi itu wae. Tapi nek kecekel, sing ora resiko sapa? Jadi nanti ya Mbak. Itu kan kembali lagi ke kedewasaan kita semua. Karena apa? Sistem teman-teman nggak bisa mengawasi keseharian peternak. Ketika peternak sudah mengajukan aku kawinane gareng, kali jamin ini seperti biarkan mereka yang nanti akan menanggung akibatnya nantinya. Kita hanya memfasilitasi. Ketika saya untuk perkawinan yang tidak mempunyai pejantan kan otomatis butuh pengakuan dari pejantan. Otomatis kan butuh juga pengakuan dari pejantan. Semisal aku kawin neng Gona Supri karo Bentung, nanti kan juga maksudnya juga akan verifikasi oleh nabi yo yang kawinan gonku rapopo tampil kena kono ngoten itu. Jadi seperti itu. Terus kalau kelupaan ini kita bicara kartu ternak lagi. Kartu ternak di sini itu di barcode ini bisa dicermati sama-sama. Sinyalnya Mas. Di sini kan ada foto kambing. Iki rada terus sing gawe sebelah kayak ini. Sama. Nah, intinya seperti inilah. Tampilan kartu ternak seperti ini.
ada nomor ternak. Nah, nomor ternak ini tadi yang diregistrasikan dengan ketika kode PAM. Nama sudah jelas. Nah, di bawah sini setelah di barcode nanti akan muncul data seperti ini. Nah, muncul yang ini. Ada semua teridentifikasi. Meskipun di sini kan ini hanya sampling karena teman-teman kemarin saya berikan kesempatan untuk simulasi, tapi untuk kedepannya setelah besok tanggal 2 ya Mas Ubri, untuk pengajuan itu wajib harus ada titik koordinat. Karena apa? Sosialisasinya kan sudah berjalan cukup lama, hampir setengah tahun, harusnya sudah berproses dan ada progres. Setengah tahun lebih harusnya kan sudah pahamlah terkait hal itu. Jadi jangan khawatir yang kemarin tidak ada video kawinnya selama periodik bulan Agustus, September, Oktober, November sampai dengan bulan Desember kelahirannya tidak menyertakan video kawin masih kami layani. Tapi ada note di bawah sini tidak ada video kawin. Yang penting jangan estimasikan saja itu kelahiran kapan. Untuk kedepannya setelah tanggal 2 sudah tidak ada bargaining lagi atau tawar menawar terkait hal tersebut. Itu pesan kemarin dari Pak Ketum. Perkawinan setelah tanggal 2. Iya, untuk perkawinan setelah tanggal 2. Nek si kawinan ini rama videonya masih kemungkinan berarti kalau kemarin Januari. Ini saya kira kalau untuk perkawinan kambing semua ada video, cuman belum membutuhkan video Anda. Nah itu, jadi masih nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi setelah tanggal 2 harus sudah balik perkawinan. Gambarannya seperti itu. Dan izin share Pak Ketua untuk kegiatan besok di tanggal 2 saya sedikit mungkin nantinya kedepannya teman-teman juga harus sering memantau perkembangan di sini karena sedikit saya putarkan video untuk kegiatan kita besok. Minta arahan dan cara kita harus berapa pengurus minimal di meeting besok. Pengurus DPP dan DPD bisa saya jelaskan di sini. Simulasi Mas Supri mawon. Mas Supri itu selaku sekjen, dia adalah pengurus DPP, dia tidak bisa mengurus langsung ke saya, nggak bisa, harus menginduk ke DPD. Diingat tanggal 2 entry data KTA pengurus DPP dan DPD. Di luar itu jangan dilakukan terlebih dahulu karena kita ada tahapan. Kita akan melihat progres. 1, KTA-nisasi untuk pengurus. Karena lucu, pengurus kira KTA, ngakon-ngakon bongkol, ayo nggak KTA. Itu perlu dicermati. Selanjutnya di tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2026. 3 Maret ini adalah tanggal launching kartu ternak. Karena apa? Kita memberikan kesempatan kepada tim BPKTA untuk registrasi farm terlebih dahulu. Kan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak mungkin besok pagi langsung ayo gawe kartu ternak, tidak bisa. Kita masih berproses. Teman-teman juga akan sosialisasikan otomatis. Nanti ya di 2 Februari sampai 3 Maret entry data. Selain hal itu adalah entry data KTA pengurus DPC dan PAC. Kalau untuk Kebumen kan belum ada pengurus DPC dan PAC. Ini dimanfaatkan untuk registrasi farm terlebih dahulu. Ini di tanggal 2 sampai 3 Maret ini kan ada 3 agenda kegiatan, yaitu entry data pengurus, entry data KTA anggota DPP, DPC dan PAC. Anggota itu kan mulai di entry 1 hari setelah, kan boleh nih ada tenggat waktu 2 sampai tanggal 3 1 bulan. 1 bulan, karena kita akan lihat progres terlebih dahulu. Nantinya juga akan dibuka kembali, tapi secara sistem nanti di tanggal 3 Maret ini entry data KTA tetap dilayani, yaitu masuk ke poin nomor selanjutnya 3 Maret sampai 30 Desember entry data anggota baru di wilayah kabupaten. Dia belum ikut keanggotaan, tidak menjadi pengurus, tapi tetap kita layani. Ini berproses Pak Ketua, karena di sini kan saya ucapkan wilayah di Kebumen kan cukup luas. Iya sampai akhir tahun. Kita kan lihat progres sampai dengan akhir tahun.
Selanjutnya yang ini yang paling penting, tanggal 3 Maret sampai 30 Desember adalah entry data kartu ternak. Kemungkinan Pak Sekjen kita akan simulasikan untuk kelas E menggunakan KTA dan kartu ternak, kemungkinan ke regional sekitar di bulan pertengahan tahun lah, kita coba simulasikan dulu. Karena kemungkinan nantinya pada saat Piala Presiden, kalau Piala Presiden jelas-jelas itu menggunakan sertifikat kejuaraan. Nah, kita kan bisa simulasikan adalah di kontes lokal maupun regional. Kesempatannya mungkin Kesempatannya. sampai sponsor tetap pasti ya. Kemarin juga ada titik pesen ngeten Pak Muji Rohmat itu kan di tahun 2025 itu kita ibaratnya kayak road trip ya Mas Ubri. Kita kontes sampai terakhir itu 30 kegiatan kontes. Sementara pemenang di masing-masing wilayah maupun regional itu tidak tertampung karena tidak jadi Piala Presiden. Menurut saya Mas Ani kali HP DKI kaitannya menurut saya nantinya bila mana besok persetujuan di akhir bulan Maret diperbolehkan dengan tajuk Piala Presiden, insya Allah akan dilaksanakan Piala Presiden pada tanggal 12 dan 13 September di Bantul. Apabila ACC, kalau tidak ACC nanti kasta tertinggi kejuaraan di Perkas adalah Piala Raja yang diselenggarakan juga di Yogyakarta. Jadi teman-teman yang kemarin di tahun 2025 sudah mondar mandir hilir mudik sertifikat iso Piala Presiden, kalau besok jadi Piala Presiden kejuaraan di tahun 2025 masih boleh dipakai, tapi kan ra lucu produksi jenengan mau ora ditaruh kira likur arah do kondangan kan tetap harus ada seleksi lagi. Jadi kan sudah punya tiket, sudah. Cuma kan setiap tahun kan perkembangan kambing kan ada grafiknya turun naik. Nah, makanya nanti ada kontes-kontes lokal jadi diikuti mawon. Karena apa? Rasa wedi. Misal aku seseorang kontes lokal Kebumen 3 kabupaten. Ini wedhusku juara siji kelas betina. Rasa wedi, nengkur kalah. Tapi kan jadi harus di tiket. Tetap rapopo. Aku jajal awak, pedusku tak tahu, targetnya memang Piala Presiden 2026 nggak ada juaranya nggak apa-apa, tapi kan mesti jenengan ikut kayak tetap kondangan mau jenengan tidak mengikuti kontes di 2026. Jadi ngeten niku kemarin pesen dari Pak Ketum untuk tindak lanjutnya atau kegiatan apapun itu, entah itu kontes, kegiatan apapun di Perkanas, semua ada di perkanas.id. Jenengan mau ngecek populasi ternak nang Kebumen, wong dinas butuh data. Mas Kamil, populasi ternak nang Kebumen piye? Aduh, butuh ngetos. Oh, sekarang udah. Nganu cobi, dicek mawon tentang Perkanas ID. Search Kebumen muncul. Ketok gagah tuh Pak Ketua. Kata niku. Kedepannya seperti itu, karena itu pertanyaan itu sudah timbul berkali-kali, pasti ditanyakan oleh dinas populasi ternak mungkin piro? Kuwi ambek kontes ki apa dasare? Mengarah ngejar duit enggak kok, kita itu punya populasi ternak sekian ratus ekor, maksudnya difasilitasi kalau dinas pasti gak tutup mata ketika kita bisa menyodorkan data kayak mau jari. Nah itu beda ngoten itu. Jadi monggo nantinya implementasi antara KTA kartu ternak itu jenengan yang akan merasakan manfaatnya. Justru mau tak sharing. Saya itu salah satu anggota Perkanas yang tidak punya kambing, ingin mengembangkan Perkanas. Karena apa? Kalau Perkanas hanya peternak konvensional, menggrabusi bakul nang pasar. Pulau mawon kadang kok teng pasar mau kahanan, ya Allah kahanan kok kayak ngene banget. Masa ayo peternak sapa sih Amerika mereka? Yang bisa memikirkan siapa? Nanti langsung turun, nggak bisa, organisasi. Perkanas itu salah satu organisasi yang memikirkan peternak. Coba organisasi lain, bolehlah dibandingkan. Menurut saya Mas kami minta dari ini. Nah ini kan kita sharing saja, tidak apa-apa. Karena di Perkanas sekalipun nyuwun sewu kita juga masih tahap pengembangan sebenarnya. Tapi kemarin kita sudah uji selama 6 bulan. Bahkan saya sama Kak Sekjen sampai ke Ngawi. Mau ngopo Kak, karo Pak Sekjen bolong iku pinge pedus. Aslinya dosa banget karo Pak Sekjen bolong. Tapi kebetulan Om Tefang bersedia untuk dijadikan simulasi. Terus sebetulnya Pak Sekjen
Untuk apa? Untuk jenengan semua. Tujuan kita apa? Apakah saya bikin Allah sangu suka perkanas? Enggak ada. Karena apa? Pak Sekjen, Pak Ketum memperjuangkan anggotanya, pengurusnya, bicaranya sesok ke nanti nombok. Karena gini sewu. Selama kepemimpinan Muji Rohmat dan Supriyono Hadi, anaknya mau nombok. Ketika disambati, aku jauh tolong kau ini. Sopo tuh sing rewangi sampai jadinya SNI siapa? Mereka berdua. Saya aja yang bukan peternak aja luar biasa perjuangan mereka. Jadi dengan sami, dengan adanya kartu ternak, aku guru-guru tuh kau ini. Mereka itu memikirkan apa? Karena di SNI sudah tertuang harus menyertakan sisilah di atasnya. Solusi ini gue opo, gue pembuktian, gue kartu ternak. Ketika jenengan tidak peduli dengan kartu ternak, ya wis silakan jadi peternak konvensional, rasa melu kontes, dodolan daging, silahkan. Ini dari kacamata saya bukan peternak loh. Saya tidak ada tendensi dengan farm manapun. Boleh ditanyakan, saya itu tidak memelihara kambing jenis apapun. Pilihannya malah anjing di rumah Mas Uding. Jadi tujuan saya di sini, saya hadir di Perkanas. Saya tidak ada di SK karena saya apa? Saya hanya membantu organisasi ini. Karena saya perwakilan daerah muda yang peduli dengan kedepannya generasi selanjutnya. Kalau konvensional ya bisa kita tenang terus. Ini generasi kita. Mari dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Sekjen dan Pak Ketum, kita sukseskan kegiatan tersebut. Bukan untuk mereka berdua jenengan. Jadi kenapa kemarin saya nyuruh sewu, kamu sampai tak kejar-kejar, Mas, mungkin niat terhadap organisasi, pengurus mundi. Aku ke dulunya karak lonceng, ayo gang tigas. Nyuruh sewu kalau ini sampai saya telepon sama Pak Muji sampai 3 kali. Jadi ini paksa integritas medis dilengkapi. Nanti Mas, sekarang saya kok orang serius sih Mas. Ini apa? Imbasnya dengan semua. Saya berharap dengan ketua baru di sini. Ada Mas Hamim di sini. Saya unik banget bukan mengesampingkan hal itu. Di sini gini aja lah. Kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru, bargaininglah antara pengurus lama dan baru. Kebungan jadi satu. Raono aku mau kabar ke Dolka, awak Kulon Kali, Wetan Kali. Kebungan yo siji, kabupaten. Pun mau tenawon, boten sasek yang lalu mungkin bisa untuk berkoreksi atau seperti apa. Di sini Mas Slamet sekalipun mungkin jangan tidak lihat di sini, tapi Mas Slamet hubungan dengan DPP juga bagus di situ. Tapi mungkin kedekatan ke teman-teman masih kurang karena keterbatasan beliau atau seperti apa kan nanti kita bisa dengan pemimpin baru, harapan baru, semangat baru demi kemajuan peternak di Kebumen.